Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan sosial untuk paket B setara dengan SMP atau MTS dengan materi aku, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama kita akan bahas mengenai interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antar orang perorangan, antar kelompok manusia, maupun antar orang perorangan dan kelompok manusia yang dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Manusia melakukan interaksi sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan akan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan akan kasih sayang. Yang kedua, kita akan membahas yaitu syarat-syarat adanya interaksi sosial. Yang pertama, adanya kontak sosial. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin, kon, atau kom, dan tangger. Kon atau kom artinya bersama-sama, sedangkan tangger artinya menyentuh. Secara harfiah, kontak memiliki arti menyentuh secara bersama-sama. Kontak juga dapat berupa senyuman. Kontak sosial memiliki sifat primer serta sekunder. Yang kedua, adanya komunikasi sosial. Komunikasi adalah penyampaian pesan oleh satu orang, kemudian akan ditanggapi oleh orang lain dengan memberi reaksi terhadap pesan yang disampaikan. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi berlangsungnya suatu proses interaksi sosial menurut Sujono Sutanto tahun 1989 antara lain. Yang pertama yaitu sugesti. Sugesti merupakan pengaruh atau stimulus yang diberikan seseorang kepada orang lain. Yang kedua ada imitasi, yaitu tindakan seseorang dalam meniru sikap, penampilan, dan gaya hidup orang lain yang bersifat sementara. Imitasi berasal dari bahasa Inggris imitation, yang artinya tiruan atau peniruan. Kemudian ada identifikasi, yaitu proses meniru gaya hidup, tingkah laku, perbuatan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianut orang lain yang bersifat permanen. Dan dengan demikian, perbedaan dari imitasi yaitu bersifat sementara, sedangkan identifikasi sifatnya permanen. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Yang pertama ada proses-proses asosiasi. Yang pertama ada kerjasama. Tiap individu menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama, sehingga mereka bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dengan adanya kerjasama, maka keteraturan sosial akan terbentuk. Yang kedua yaitu ada akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri individu maupun kelompok yang sebelumnya saling bertentangan sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan. Akomodasi bertujuan agar tercipta keseimbangan interaksi sosial dalam kaitannya dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Kemudian ada asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya upaya mengurangi perbedaan yang terdapat pada beberapa orang maupun kelompok dengan cara menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Kemudian ada proses diasosiasif. Yang pertama ada kompetisi atau persaingan. Merupakan suatu proses sosial ketika ada kedua belah pihak atau lebih yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Kemudian ada kontraversi, yaitu sikap menentang secara tersembunyi guna menghindari konflik terbuka. Kontroversi terjadi akibat perbedaan pendirian antara kalangan tertentu dan pendirian kalangan lainnya dalam masyarakat. Kemudian ada konflik atau bisa disebut juga dengan pertentangan, yaitu proses sosial antara kedua belah pihak atau lebih ketika ada salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan pihak lain dan membuatnya tidak berdaya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.